Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sesi yang kedua. Masih ingat dengan preparat ini? Tadi kita sudah mempelajari organ, bukan? Nah, lihat bahwa organ ini berada di dalam ruang pelvis. Ruang pelvis ini ruangan pelvisnya, ini organnya ya. Ini ruang pelvisnya, ini abdomen, kemudian ini pelvisnya. Sehingga ada batasannya. Ini adalah tulang kemaluan atau tulang pubis. Kemudian di belakangnya tentu dia juga ada pembentukan tulang. Ini ada tulang vertebra atau sakrum yang ada di daerah genitalia. Baik, kita akan mempelajari dinding pelvis tersebut secara lebih detail, asalkan Anda sudah tahu orientasi organ yang berada di dalamnya. Ini adalah organ tersebut ya. Tadi kita sudah mempelajari organnya. Nah, organ itu kalau diambil, maka ruangan dindingnya adalah seperti ini deh. Ini adalah tulang pelvis secara keseluruhan. Tulang pelvis, lihat bentuknya. Kalau dari depan, ini dari depan, posisi litotomi. Kalau pasiennya posisi litotomi, di mana posisi litotomi adalah kita menunjukkan genitalia eksterna di depan kita sebagai dokternya. Nah, lihat posisi tulang pelvis ini di bagian depan, ini adalah genitalia eksterna. Ini kalau kita duduk, maka kita berpangku pada dua tonjolan ini. Kita akan pelajari tonjolan ini disebut sebagai apa, tapi prinsipnya dia sebagai satu kesatuan tulang yang kita kenal dan kita pelajari sebelumnya disebut tulang pelvis. Ini tulang pelvisnya. Kemudian lihat di bagian dalamnya. Nah, ini ada tulang vertebra, ada promontorium dengan sakrum. Kemudian di bagian dalamnya lihat bahwa ada susunan layer yang menjadi penutup dari bagian bawah tulang pelvis tersebut. Di bagian lateral lihat ada sayap dari tulang pelvis. Ini nanti yang sudah kita pelajari, ini adalah tulang ala os ilium ya. Ini os iliumnya. Kemudian di bagian belakangnya ini ada sakrum ya. Jadi sudah Anda lihat secara keseluruhan dulu sesuatu yang akan kita pelajari, yaitu tentang tulang pelvis. Bagaimana susunan dari depan, dari bawah, dari lateral sampai dengan di dalamnya, di dalam pelvis tersebut. Baik, kita lihat dalam bentuk aslinya tulang. Ini tulangnya. Nah, lihat ini tulang murni. Tidak ada lapisan-lapisan yang seperti tadi ya. Tulang murni ini, tulang pelvis terdiri atas dua os coxae dextra, os coxae sinistra, dan os sacrumnya. Bagaimana kemudian dia membentuk pelvis? Pelvis itu seperti teori yang sudah kita pelajari, ada dua, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor patokannya lihat ada sias nih, ini sias ya. Sias itu apa? Coba dilihat lagi teorinya, spina iliaca anterior superior. Spina iliaca anterior superior, dextra dan sinistra ketemu. Kalau dia ketemu, tarik garis imajiner, ini menjadi batas dari pelvis mayor. Pelvis mayor nanti ada batas bawahnya tentunya ya, karena dia adalah sebuah ruangan. Batas bawahnya adalah ini os pubis, ini yang tulang kemaluan tadi. Tulang kemaluan ini kemudian ditarik garis ke belakang akan ketemu dengan, coba lihat, masih ingat waktu pelajari tulang ada batasan antara sayapnya os ilium dengan os isium. Ini os isium kan, koksi itu terdiri atas ilium, isium, dan pubis. Pertemuan antara ilium dengan os isium ini ada linea, namanya linea arcuata atau linea terminalis, itu sama. Ini linea arcuata kanan dan dextra atau linea arcuata kiri, sinistra, semuanya ini kemudian ketemu di os pubis akan membentuk lingkaran. Lebih lengkap lingkarannya kalau ketemu lagi di bagian atasnya sakrum. Bagian atasnya sakrum disebut sebagai promontorium ya. Oke, jadi lingkaran yang dibentuk dari linea arcuata sinistra, linea arcuata dextra dengan os pubis di bagian depan, promontorium di bagian belakang, ini nanti akan membentuk yang disebut sebagai adytus pelvis. Coba lihat yang ini lebih paham. Ini dia adytus pelvis. Kalau ditarik gini, arsil menjadi bidang, namanya adytus pelvis. Ini pelvis mayor. Jadi batasan pelvis mayor adalah dua garis sias dextra sinistra ketemu dengan adytus pelvis.
Kenapa penting adductus pelvis? Adductus pelvis itu kalau di istilah kebidanan disebut sebagai pintu atas panggul. Pintu atas panggul itu nanti akan dilewati oleh embrio kalau dia berpindah dari cavum pelvis ke cavum abdomen, atau di trimester ketiga di mana dia masuk lagi ke si embrio atau janin yang ada di cavum abdomen, masuk lagi ke dalam cavum pelvis untuk persalinan. Sehingga ada istilah, oh janinnya sudah masuk PAP. Nah, janinnya sudah masuk PAP maksudnya janinnya sudah masuk adductus pelvis. Oke. Ya, kita sudah kenal pelvis mayor, kita sudah kenal batasannya adductus pelvis. Berarti Anda sudah familiar dengan adductus pelvis. Setelah ada adductus pelvis, maka di bagian dalam dari adductus pelvis inilah yang disebut sebagai cavum pelvis. Jadi cavum pelvis itu di bawahnya adductus pelvis. Ada adductus pelvis, ada cavum pelvis. Cavum pelvis itu ruangan. Kalau sudah ada ruangan berarti ada pintu luar. Iya, pintu luarnya nanti disebut sebagai exitus pelvis. Coba lihat bagaimana bentuknya exitus pelvis. Tunggu ya. Exitus pelvis bentuknya akan menjadi seperti ini bidang. Kalau tadi adductus pelvis bentuknya menjadi oval. Kenapa kok oval? Iya, karena dia dari simplicis pubis, ada linianya, bentuknya lingkaran-lingkaran dengan promontorium, jadinya oval. Berbeda dengan exitus pelvis pintu keluarnya, dia dibentuk oleh 4 titik. Pertama, titiknya adalah pada os pubis bagian bawah. Ini os pubis bagian bawah. Ini titik 1, titik bagian depan kalau posisi litotomi. Lalu titik 2 dan 3 itu lateral, destra sinistra. Pada os pubis kalau kita duduk kan gini, menopang pada os pubis, os isium, tuber isiadicum. Os pubis kan yang ini os pubis, ini os isium. Os isium bagiannya disebut tuber isiadicum, dextra sinistra. Terakhir adalah os coccygeus. 4 titik dihubungkan akan membentuk segi 4. Segi 4 ini disebut sebagai exitus pelvis. Lihat kalau dari litotomi posisi luarnya seperti ini, posisi dalamnya seperti ini. Ini exitus pelvis. Nah, artinya kalau misalnya terbentuk batasan-batasan tadi, maka susunan pelvis secara asli seperti ini tidak bisa mewakili gambaran cavum pelvis tadi, di mana bagian bawahnya tidak boleh lubang, bagian bawahnya harus tertutup. Oleh karena itu harus ada beberapa tempat-tempat penutupan. Coba kita balik. Nah, tempat penutupan yang pertama antar tulang, ada 2 ligamen penting di sini ya. 2 ligamen penting itu adalah penghubung antara os coccygeus dengan tuber isiadicum. Nih, seperti ini. Penghubung coccygeus dengan os tuber isiadicum disebut sebagai ligamentum spina tuberosum. Kemudian ada ligamentum antara os coccygeus dengan spina isiadica. Yang ini tadi ligamentum sacrotuberosum, sedangkan yang dengan spina isiadica karena dengan sacrum maka disebut sebagai ligamentum sacrospinosum. Jadi ada 2 kanan kiri ya, kanan kiri sacrotuberosum, sacrospinosum. Sacrotuberosum dextra, sacrotuberosum sinistra, sacrospinosum dextra, sacrospinosum sinistra, sehingga dia membentuk area bawah belakang. Penutupan berikutnya tentunya adalah penutupan dari bawah yang disebut dengan exitus pelvis tadi. Nah, exitus pelvis, nah ini dia exitus pelvis. Lihat bahwa setelah ligamentum, bagian bawah ini ditutup oleh musculus. Nah, ini musculusnya. Nah, musculus ini karena dia di bagian bawah dan dia ada di bawahnya pelvis ya, kita sebut sebagai diafragma pelvis. Jadi diafragma pelvis itu adalah exitus pelvis. Dia di bagian dalam internal sampai di bagian luar, exitus pelvis. Ini exitus pelvis nih, ini exitus pelvis. Oke. Exitus pelvis ini disusun oleh diafragma pelvis. Diafragma pelvis sebenarnya strukturnya adalah musculus levator ani. Ini musculus levator ani.
Nah, bagaimana muskulus levator ani susunannya? Mulai dari os coccygeus sampai os pubis, mulai dari os coccygeus sampai os ilium, sehingga muskulusnya terdiri atas musculus coccygeus, musculus iliococcygeus, ini iliococcygeus, musculus pubococcygeus. Jadi ada beberapa serabut. Supaya dia luas, maka dia mendekatkan dari depan ke belakang, berarti pubis ke coccygeus, dari lateral ke belakang, dari ilium ke coccygeus. Itu yang pertama, dinding pertama. Dinding kedua berikutnya, kan os pelvis itu lubang di bagian depan. Ini depan ya. Ini ada lubang nih. Ada lubang. Nah, lubang ini nggak boleh lubang. Kenapa? Kalau nanti ada di waktunya melahirkan, masa iya janinnya keluar dari lubang ini, kan ada tekanan intrapelvis, sehingga lubangnya harus ditutup. Nah, penutupnya disebut musculus obturator internus. Jadi bagian lateral depan ada musculus obturator internus. Kemudian bagian mana? Bagian belakang. Nah, bagian belakang ini ada lubang lagi. Tadi kan ada ligamentum sacrospinosum sacrotuberosum. Tapi ini yang foramen ischiadica masih lubang. Nah, foramen ischiadica yang lubang ini ditutupi oleh musculus piriformis. Bagaimana contohnya? Ini contohnya. Nah, ini dia contohnya. Ini foramen ischiadica ketika belum dikasih dinding, dikasih bantuan dinding oleh ini musculus piriformis. Oke, kita ulang. Siapakah pembentuk dinding pelvis? Yang pertama, pembentuk dinding pelvis adalah ligamentum sacrotuberosum. Kemudian ligamentum sacrospinosum. Jadi hanya dua ligamentum itu ya, penghubung antar bagian tulang. Bagaimana dengan ototnya? Oke, ototnya satu, musculus levator ani, bagian bawah dari os pelvis, di mana dia nanti akan khasnya levator ani adalah ditembus oleh genitalia externa. Tadi kita udah bahas organ. Di depan ada uretra, di belakang ada vagina, di belakangnya lagi ada anus atau rektum bagian bawah. Jadi kekhasan levator ani adalah dia ditembus oleh organ genitalia, di mana nanti akan menjadi genitalia externa. Ini uretra, ini vagina, ini anus, ini anus. Oke ya. Jadi ini adalah levator ani. Jadi levator ani bisa dari internal, bisa juga dari luar. Identifikasinya ya. Jadi bisa dua, dari internal atau dari luar. Cuman hati-hati bahwa dari luar ini selain levator ani ternyata superficial dari levator ani itu ada muskulusnya lagi. Kenapa? Anda harus ingat bahwa diafragma pelvis terbagi menjadi dua lagi secara teori. Kan teorinya sudah ada ya. Diafragma pelvis terbagi atas diafragma urogenital dan diafragma anal. Khusus diafragma urogenital tidak murni dari levator ani. Ternyata khusus diafragma genital di bagian superficialnya masih dikasih muskulus lagi. Kan kita sering ya buang air kecil daripada BO, sehingga aktivitas muskulus di sini harus juga lebih sering lagi. Sehingga ada tambahan muskulus. Ada beberapa muskulus nih di sini. Yaitu muskulus ini yang membentuk segitiga. Ini kan segitiga. Dasarnya ini dibentuk oleh musculus transversus perineum profundus. Bagian bawahnya, bawah penghubung dua tuber ischiadicum, musculus transversus perineum superficialis. Bagian kakinya di sini musculus ischiocavernosus. Bagian yang mengkontraksikan genitalia externa, musculus bulbospongiosus. Prinsipnya diafragma UG ini membentuk daerah perineum secara muscle, dari struktur muscle, membentuk daerah perineum dari struktur muscle. Oke, kita membahas lagi diafragma pelvis ya. Jadi diafragma pelvis itu adalah pembentuk exitus pelvis. Anda sudah tahu exitus pelvis kan? Exitus pelvis itu pintu keluar, di mana Anda akan bekerja dengan exitus pelvis pada saat Anda menolong persalinan ibu. Jadi janin akan keluar melalui jalan lahir yaitu vagina. Vagina ada di exitus pelvis. Pembentuk exitus pelvis adalah yang pertama diafragma pelvis. Diafragma pelvis dibentuk oleh levator ani. Ya, ada exitus pelvis,
pembentuk aksilitus pelvis adalah diafragma pelvis. Diafragma pelvis dibentuk oleh musculus levator ani. Levator ani itu membentuk bagian paling dasar dari cavum pelvis, di mana dia terbentang dari depan pubis sampai dengan coccygeus. Namanya musculus pubococcygeus. Terbentang dari lateral sampai dengan coccygeus. Namanya iliococcygeus dan seterusnya. Anda lihat, levator ani terdiri dari siapa saja. Kekhasan levator ani, dia ditembus oleh genitalia externa, sehingga di sini levator ani pasti akan berdekatan dengan genitalia externa. Karena dia di bagian dasar, maka kita akan jumpai juga dia di bagian luar. Ini genitalia externa tadi yang menembus levator ani. Ada uretra, ada vagina, ada anus, ya. Sehingga di sini juga ada levator ani. Ini anusnya. Oke, ini levator ani. Oke, ini levator ani semuanya. Nah, berbicara tentang aksilitus pelvis dengan diafragma pelvis, pembentuknya di mana diafragma pelvis tersusun oleh levator ani. Anda harus ingat juga di teori bahwa diafragma pelvis terdiri atas dua diafragma lagi, yaitu diafragma UG di bagian depan atau atas dan diafragma anal di bagian belakang atau bawah. Diafragma anal isinya anus, diafragma UG isinya uretra dan vagina. Nah, ternyata khusus diafragma UG itu ada lapisan muskulus lagi nih di superficial dari levator ani. Jadi levator ani itu masih dilapisi lagi oleh satu muskulus. Ini membentuk daerah perineum. Ya, muskulusnya ini terdiri atas, lihat lagi teorinya. Di bagian basis atau dasar ada musculus transversus perineae profundus. Di bagian penghubung antar tuber ischiadicum, bagian paling bawah di sini yang membedakan dengan levator ani, ada selapis kecil yaitu musculus transversus perineae superficialis. Di bagian kaki, ini kan segitiga ada kakinya. Ini adalah musculus ischiocavernosus. Di bagian genitalia externanya, untuk mengkontraksikan genitalia externa, ada musculus bulbus spongiosus. Jadi ada transversus perineae profundus, transversus perineae superficialis, ischiocavernosus, dan bulbus spongiosus. Semua berempat ini membentuk diafragma UG. Bagaimana dengan diafragma anal? Hanya satu, yaitu levator ani. Nah, oke. Nah, lihat, berarti kan ada batasan nih antara diafragma UG dengan diafragma pelvis bagian belakang. Diafragma pelvis bagian belakang. Nah, celah antar keduanya ini, antara diafragma UG dengan diafragma pelvis bagian belakang, di sini nanti akan ketemu yang disebut sebagai fossa ischiorectalis. Coba dibaca lagi teorinya ya. Fossa ischiorectalis ditemukannya di celah antara diafragma UG dengan diafragma anal. Di mana fossa ischiorectalis ini nanti sebenarnya akan berjalan, ini dia. Ini fossa ischiorectalis juga. Tembusnya dari sini. Nih, lihat ya. Dari sini ke belakang. Nih. Dari sini ke belakang akan ketemu ini. Kenapa fossa ischiorectalis penting? Karena di sana ada vasa, arteri, vena, dan nervus pudendus. Vasa, arteri, vena, pudenda interna. Nervusnya nervus pudendus. Kenapa penting? Inilah yang mengkontraksikan muskulus-muskulus yang di bawah ini, mengkontraksikan levator ani dan seterusnya. Di sini paham ya, fossa ischiorectalis di celah ini sampai ke belakang. Oke, jadi pembentuk di bagian aksilitus pelvis adalah musculus levator ani, kemudian musculus 4 ini yaitu transversus perineae profundus dan superficialis, ischiocavernosus, dan bulbus spongiosus. Oke, kemudian selain di bagian bawah muskulusnya siapa lagi? Oh iya, ada di bagian depan. Bagian depan lateral yaitu musculus obturator internus karena dia menutupi foramen obturatoria. Lalu di bagian belakang musculus piriformis. Oke ya. Jadi Anda yang harus pahami itu semua ya.
yaitu muskulus-muskulus yang nantinya akan beraktivitas, berkontraksi ketika Anda menolong persalinan dan meminta ibu itu untuk mengedang. Ya, misalnya ibunya bilang, Bu Bidan, saya sudah kenceng-kenceng nih. Oh ya Bu, silakan ngeden Bu, silakan ngeden. Nah, sebenarnya perintah ngeden itu Anda sedang menyuruh muskulus-muskulus di sini untuk berkontraksi. Siapa saja? Anda sedang menyuruh levator ani berkontraksi. Anda sedang menyuruh transversus pelenae, profundus, superficialis, ischiocavernosus dan bulbus spongiosus untuk berkontraksi. Sehingga si janin bisa Anda terima ketika dia keluar dari jalan lahir vagina. Jadi ketika nyuruh ngeden itu bukan nyuruh uterus berkontraksi, tapi nyuruh dinding exitus pelvis untuk berkontraksi supaya janinnya bisa keluar. Baik, saya kira kita sudah mempelajari hal-hal yang penting terkait dengan dinding pelvis, yaitu pelvis mayor, kemudian batasan pelvis mayor, di mana dia sebenarnya bukan pelvis yang sesungguhnya. Lalu pelvis minor, di mana pelvis minor dibatasi oleh aditus pelvis di bagian pintu atas panggulnya. Kemudian ada cavum pelvis ada di sini, di mana di sini ada organ-organ tadi. Lalu ada exitus pelvis. Oke. Dari penamaan itu berarti dindingnya siapa saja? Pertama, isio, ligamentum, sacrospinosum, ligamentum, sacrospinosum, sacrotuberosum, kemudian dindingnya di bagian lateral dulu depan, obturator internus, belakang piriformis, lalu tentunya exitus pelvis yaitu levator ani sampai di sini. Nah, kemudian levator ani untuk diafragma UG ditambahi transversus pelenae profundus, transversus pelenae superficialis, ischiocavernosus dan bulbus spongiosus, di mana mereka akan berkontraksi kalau Anda menolong persalinan ibu dengan menyuruhnya mengedang. Baik, para mahasiswa kebidanan sekalian, saya kira kita sudah mempelajari dinding pelvis dan coba hubungkan antara sesi 1 dengan sesi kedua, bagaimana organ-organ berada di dalam cavum pelvis tadi di sini, kemudian bagaimana dinding pelvis, karena Anda nanti harus mengidentifikasi kecukupan atau kelayakan panggul itu untuk melakukan pertolongan persalinan per vaginam. Kalau misalnya janin tidak bisa masuk PAP, tidak bisa masuk aditus pelvis pada waktu trimester ketiga, maka itu juga salah satu tanda pintu panggul sempit, sehingga tidak boleh dipaksakan menolong persalinan secara pervaginam. Termasuk di sini arcus pubis, hubungan antara satu oskokse dengan oskokse berikutnya oleh simplicis pubis. Kalau arkusnya tidak cukup lebar, maka juga Anda akan kesulitan untuk menolong persalinan. Saya harapkan Anda bisa mereview kembali organ dan dinding pelvisnya menjadi satu kesatuan pemahaman yang komprehensif. Baik, terima kasih. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan Anda sampaikan kepada kami. Kami sampaikan terima kasih juga atas semua perhatian Anda. Kami harapkan praktikum ini masih bisa bermanfaat untuk Anda. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.